Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabar Pak Fikri? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, kebetulan Pak Fikri waktunya istirahat. Ayo kita makan siang Pak Fikri. Iya, Pak, tapi saya lagi tidak mood. Oh, pantasan dari kemarin Pak Guru lihat Pak Fikri ini lagi murung-murung. Ada masalah ya? Oh, kalau begitu kita bicarakan di ruangan dulu aja Pak Fikri ya. Ayo, Pak. Oke, silakan Pak Fikri. Iya nih, Pak. Kan kemarin di jam pertama kelas kan saya ada misalkan supervisi dengan pengawas. Seperti biasa ada pemeriksaan terhadap pengerjaan. Oh begitu. Memang dalam proses pembelajaran tentunya kita sebagai pemerintah pelajar harus membuat perangkat pembelajaran sebelum dilakukan supervisi kelas. Bukankah kita sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan seperti supervisi Pak? Yang mengganggu moodnya Bapak Pak Fikri apa ya? Jadi seperti ini, Pak. Itu pengawas menanyakan soal buku teks. Saya sampaikan saya tidak menggunakannya, maksudnya karena di sini kan saya menggunakan sumber lain, sumber belajar lain, Pak, tapi yang tetap masih yang relevan sama yang bervariatif. Tapi tentu saja saya tidak mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks, tetap saya mengacu. Tapi saya tetap dilaporkan sama pengawas tentang hal itu. Oke, Pak Guru juga berpikir kepada Pak Fikri sebagai guru mata pelajaran yang mampu mengembangkan sumber belajar. Misalnya tadi Pak Fikri menggunakan tes, ya. Dimanapun kita melaksanakan pembelajaran baik di luar maupun di sekolah, kita tetap menggunakan sumber belajar buku teks, kemudian ada media pembelajaran yang berbasis digital. Oh, kalau begitu, jadi Bapak merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut ya. Saya bisa mengerti perasaan Bapak. Ya betul, Pak. Maksudnya di sini kan jika kita hanya berpedoman sama buku teks kan siswa itu cepat bosan, Pak. Begitu yang kita alami kan sebagai guru. Jadi sumber informasi itu terbatas dan lagi kalau kalau hanya buku saja yang siswa pelajari itu pola pikir mereka terbatas, Pak. Jadi saya itu membuat suatu variatif, maksudnya bukan hanya terbatas pada buku teks saja. Seperti itu, Pak. Saya sebagai guru juga memahami tentang kebutuhan Pak Fikri sebagai guru mata pelajaran yang mampu memahami kebutuhan peserta didik akan pembelajaran kelas. Saya setuju sekali yang Bapak sampaikan. Kita memang harus kreatif, memanfaatkan beberapa sumber belajar sehingga menarik minat siswa untuk belajar yang lebih baik lagi. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita ini, Pak? Coba dijelaskan dulu, Pak Fikri. Saya maksudnya merasa lebih plong setelah maksudnya berdiskusi dengan Bapak, di mana saya mengeluarkan apa yang saya rasakan saat ini dengan berdiskusi dengan Bapak. Tentunya ini sudah menjadi kebiasaan kita. Biasanya memang kita lebih senang setelah bercerita dengan peserta didik. Waktu supervisi itu, apakah Bapak sudah menjelaskan alasan tidak menggunakan buku teks kepada pengawas atau mungkin ada penguatan yang mampu mengembangkan Bapak untuk melaksanakan supervisi di dalam kelas? Iya, Pak. Waktu ditanya itu saya langsung jelaskan kenapa saya menggunakan cara tersebut. Tapi pengawasnya malah seperti tidak terima, Pak, malah tersinggung terus lapor ke kepala sekolah. Oh begitu. Mungkin pengawasnya juga kurang memahami metode yang Bapak ajarkan kepada peserta didik. Kira-kira kenapa ya pengawas dia tersinggung? Apakah hanya soal buku teks atau ada hal-hal yang lain yang bisa yang dianggap Bapak tidak mampu mengembangkan sumber belajar di dalam kelas? Iya, Pak, waktu itu sewaktu ditegur tadi saya memang agak ngotot, Pak, dimana karena saya tidak merasa jika apa yang saya lakukan itu salah.
Jadi nada bicara saya agak tinggi mungkin ya. Jadi itu juga yang membuat pengawas tersinggung Pak dan malah melapor saya ke kepala sekolah. Oh itu memang pada prinsipnya gaya belajar seorang guru itu berbeda-beda sesuai dengan karakter guru sendiri, melihat kebutuhan dan karakteristik peserta didik akan memahami konsep yang sudah diberikan kepada bapak dan ibu guru. Berkaitan dengan respon pengawas tentang tersinggungnya pengawas tersebut, mungkin seperti bapak sampaikan tadi. Jadi bisa dikatakan miskomunikasi karena bapak menjelaskan dengan nada yang tinggi, mungkin ada sedikit mut-mut dari wajah pengawas tersebut. Menurut bapak, jika bapak menjelaskan dengan cara yang lebih baik, kira-kira pengawas akan memberikan respon yang berbeda-beda. Ya, saya pikir begitu Pak. Oh, kalau begitu sampai saat ini Bapak sudah melakukan hal-hal yang bisa memperbaiki motivasi dan semangat Bapak dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Iya Pak, saya sudah mencoba memperbaiki kesalahan yang saya lakukan dengan pengawas kan. Cuman mungkin beliau masih sibuk sampai belum bisa merespon yang saya tersebut. Oh begitu Pak Fikri. Jadi sudah dihubungi ya melalui WA atau melalui telepon. Selain itu apa lagi yang sudah dilakukan Bapak? Saya juga terpikirkan untuk menemui kepala sekolah dan menjelaskan detail persoalan yang saya hadapi dan maksudnya persoalan yang saya hadapi dengan Pak Pengawas. Hanya saya ragu apakah beliau memahaminya, mengingat saya telah menyinggung Pak Pengawas Pak. Oh begitu. Jika kita tidak mencoba, kita tidak akan mengetahui hasil yang Bapak lakukan. Kira-kira apa yang akan Bapak jelaskan kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab sekolah terkait masalah Bapak kepada pengawas ketika melaksanakan kompetisi? Mungkin yang pertama saya mungkin lebih apa ya Pak, tutur katanya mungkin bisa dikontrol supaya tidak lagi saling menyinggung ya, sama kontrol emosinya lebih ditingkatkan lagi Pak, sama menjelaskan detail duduk permasalahannya, kemudian saya akan meminta maaf dan kedepannya saya akan berkomunikasi dengan cara yang lebih baik. Saya juga akan meminta kepala sekolah untuk mempertemukan mungkin saya dengan pengawas dengan mungkin agar saya bisa meminta maaf secara langsung, mungkin karena berhubung kalau lewat telekomunikasi mungkin kurang sopan Pak. Baguslah, Pak Guru juga memahami tentang kebutuhan Pak Fikri selama Pak Fikri disupervisi oleh Pak Pengawas. Menurut Pak Fikri, mengapa Bapak harus menjelaskan lagi dengan cara yang tadi Bapak maksud? Iya mungkin Pak, supaya duduk permasalahan itu dimengerti dan mungkin lebih jelas lagi. Mungkin kenapa mungkin saya lalu itu terlalu kebawa emosi juga, mungkin tidak bisa terkontrol. Jadi nanti saya akan agar kepala sekolah juga paham sama pengawas, mengerti bahwa saya tidak bermaksud membantah mungkin sama bernada tinggi, serta tidak bermaksud juga untuk menyinggung sebenarnya. Jadi saya hanya akan berusaha menyampaikan apa yang saya pikirkan baik untuk kelas pembelajaran saya. Saya yakin kepala sekolah dan pengawas tentu lebih paham mengenai hal tersebut mungkin Pak. Jadi masalahnya ada pada cara saya berkomunikasi saja mungkin Pak. Jadi saya akan berusaha memperbaiki gaya komunikasi saya, terus mengontrol emosi saya agar nanti itu berikutnya ketika pengawas itu datang, pesan saya mungkin bisa diterima dengan baik dan tidak ada lagi kesalahan untuk dalam komunikasi. Sangat bagus pemahaman yang Bapak sampaikan tadi tentang gaya bahasa kita, kemudian cara melakukan pembelajaran sosial emosional itu sudah Bapak sudah laksanakan dengan baik. Wah, itu sangat baik Pak ya. Inisiatif Bapak untuk menjelaskan ulang
kepada kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk mempertemukan Bapak dengan pengawas dalam hal ini adalah menjalin hubungan kerja yang baik. Kira-kira selain kepala sekolah, apakah ada pihak yang bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, terutama jika terjadi hambatan atau rencana aksi Bapak? Misalnya, sebagai contoh adalah pengawas masih marah dan tidak mau menerima Bapak. Dalam hal ini adalah supervisi yang Bapak laksanakan dengan menggunakan sumber belajar yang sudah Bapak sampaikan tadi. Mungkin saya akan memberikan waktu terlebih dahulu Pak, supaya mungkin karena kalau sekarang mungkin kalau saya langsung berkomunikasi dengan Pak Pengawas dan kepala sekolah mungkin waktunya belum kurang tepat Pak, di mana masih nanti dilihat situasi kalau sudah cooling down, sudah aman, tentram, sama-sama enak, karena tidak baik juga Pak kita memaksa mengadakan komunikasi di mana kedua belah pihak itu masih sama-sama mungkin masih sama emosi Pak, di mana tapi tentu tidak terlalu lama saya mungkin saya menganukan waktunya mungkin, tapi secepatnya saya akan melakukan komunikasi dengan Pak Pengawas sama Ibu Kepsek, di mana supaya masalah ini bisa cepat terselesaikan Pak. Wah, itu Pak Guru pikir sangat baik yang Pak Fikri laksanakan langkah yang sangat cepat. Selamat kepada Pak Fikri telah menemui solusi dari permasalahan yang Pak Fikri selesaikan. Bapak akan berkomitmen dalam melaksanakan aksi solusi. Tentu Pak, segera saya akan laksanakan, karena saya tidak merasa nyaman juga Pak kalau umpamanya terus berada dalam kondisi seperti ini, di mana saya terlalu kaku juga dengan Pak Pengawas, terus nanti kan di mana kan kita kan serumpun, di mana nanti setiap waktu kita akan berkomunikasi dengan Pak dengan kepala sekolah, belum nanti kita selama kita berkomunikasi tentang cara belajar siswa, terus nanti pembelajaran kedepannya bagaimana dengan Pak Pengawas. Sangat baik, untuk kata yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang Bapak akan menjadi bom, karena Bapak tadi sudah menceritakan peristiwa yang sangat itu perasaan saya. Masih ada yang bisa saya bantu? Sudah Pak, saya merasa lega, sudah membagi dan serta berdiskusi dengan Bapak untuk mencari solusi yang terbaik dari permasalahan ini, di mana saya juga minta Bapak untuk membantu saya menjaga komitmen untuk melaksanakan langkah solusi yang tadi kita bahas Pak. Baiklah, alhamdulillah, terima kasih Pak Fikri sudah melakukan yang terbaik. Semoga kejadian-kejadian yang Pak Fikri lakukan ini bisa teratasi. Terima kasih Pak Fikri. Ya, saya juga Pak berterima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya. Tetap semangat.